Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah, puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekalian nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat. Juga salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat channel Rahmatul Ummah, tausiah kali ini masih membahas pertanyaan-pertanyaan seputar pemirsa Rahmatul Ummah yang selalu setia menyimak tausiah-tausiah yang kami tayangkan setiap pagi hari. Tausiah kali ini akan membahas tentang ada 3 orang manusia yang tidak mampu membayar hutang, tapi hutang piutangnya di hari kiamat ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hutangnya ini adalah hutang hak adami, hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia. Asa dengan catatan orang ini benar-benar tidak mampu untuk membayar hutang, maka ketiga orang ini hutangnya akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu hikayat yang mana hikayat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Faqih Abu Lais. Abu Lais menerima hadis ini dari ayahnya, dan ayah beliau menerima dari Sabit Al-Banani. Sabit Al-Banani menerima hadis ini dari Imam Anas bin Malik, dan Anas bin Malik langsung mendengar hadis ini dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis tersebut berbunyi, Innallaha azza wa jalla qaddamana dainal abdi idastadana fi salasah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha gagah dan yang maha mulia akan menanggung hutang seorang hambanya apabila meminjam sesuatu kepada yang lain dan hutangnya dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, min kibalin nikah mukhafatal fujur. Orang yang meminjam uang untuk biaya pernikahan, seandainya tidak menikah, orang ini dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perzinahan. Untuk menghindari perzinahan tersebut, walaupun tidak mampu untuk membiayai pernikahan, akhirnya salah satu jalan keluarnya adalah meminjam uang. Setelah melaksanakan pernikahan sampai meninggal dunianya pun, uang yang dipinjam untuk biaya pernikahan tidak terbayarkan karena memang betul-betul tidak mampu. Sungguh orang ini berarti ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang sangat miskin, sampai-sampai selama hidupnya walaupun sudah lama berumah tangga, hutang piutang, pinjaman uang untuk biaya pernikahan tidak sempat dikembalikan karena alasan tidak mampu. Lalu yang kedua, orang yang akan ditanggung hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dainuhu li'anatil muslim, yaitu meminjam uang untuk menolong orang lain. Sebagai contoh, ada para mujahid yang akan berperang sabilillah untuk membela agama Allah. Mereka memerlukan dana yang sangat besar di perjalanan dan untuk memberi bekal keluarga para mujahid waktu ditinggalkan. Maka orang ini merasa kasihan, akhirnya meminjam uang sebesar-besarnya untuk dijadikan bekal para tentara mujahid yang akan berperang di medan sabilillah. Lalu lama-kelamaan orang yang meminjam ini tidak bisa mengembalikan, betul-betul dengan keadaan susah, betul-betul dengan keadaan pailit, sehingga tidak bisa membayar hutang. Karena meminjam uangnya ini untuk keperluan sabilillah dan tidak mampu untuk dibayarkan, betul-betul ini bukan alasan semata. Karena kan sekarang banyak sekali orang mampu untuk membayar hutang ternyata masih saja tidak mau membayar hutang.
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin tertipu dan tidak mungkin bisa ditipu. Kita masih bisa bersilat lidah. Orang yang mampu membayar hutang mengatakan tidak mampu, Allah Maha Tahu. Maka yakinilah orang yang kedua ini, insya Allah hutang piutangnya akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang akan ditanggung hutang piutangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu idastadana likafnil mayit. Orang yang meminjam uang untuk membeli kain kafan karena tetangganya yang meninggal dunia sangat miskin. Karena kemiskinannya sampai-sampai orang ini tidak mampu untuk membeli kain kafan. Lalu sebagai tetangga, walaupun tidak mampu tapi ada rasa peduli, akhirnya meminjam uang untuk membeli kain kafan. Lama-kelamaan orang ini ditagih oleh orang yang mempunyai kain kafan. Lalu orang ini sampai meninggal dunianya pun punya hutang piutang karena mengambil kain kafan dari seorang pedagang dan tidak sempat terbayarkan karena memang bukan mengulur-ulurkan waktu. Tidak membayarnya ini betul-betul berdasarkan ketidakmampuan. Betul-betul tidak mampu. Maka yakin orang ini walaupun tidak bisa membayar kain kafan yang pernah dibeli dengan cara ditangguhkan harganya, saat ditagih oleh pemilik kain kafan tersebut atau pedagang kain kafan tersebut, insya Allah hutang piutangnya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hal ini oleh Sabit Al-Banani disampaikan kepada Imam Hasan Basri radhiyallahu ta'ala anhu. Sabda Sabit Al-Banani, wahai Imam Hasan Basri, apakah benar hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik, ada 3 orang yang hutang piutangnya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Imam Hasan Basri, betul sekali, tapi ada yang terlewat karena mungkin sahabat Anas bin Malik sudah tua, sehingga ada yang keempat, orang yang ditanggung hutang piutangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Badomanallahu ta'ala ma'ahu haula'i rajulan istadana liyunfiko ala iyalihi. Seorang kepala keluarga meminjam beras, meminjam uang untuk keperluan keluarganya, sehingga saat ditagih orang ini betul-betul tidak punya untuk membayar hutangnya. Sedangkan hutangnya ini adalah untuk membeli beras dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sampai meninggal dunianya pun akan ditanggung hutangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena betul-betul orang ini tidak mampu. Itu tambahan daripada seorang tabi'in yang bernama Imam Hasan Basri radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya tayangkan berupa masalah hutang piutang dan doa agar cepat terbayar hutang besar manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.